Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat hidayah, sehingga saya dari perwakilan 6 dapat menjelaskan sedikit makalah saya yang berjudul Kewarisan Anak Dalam Kandungan, Anak Lian dan Anak Zida. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian yang pertama, yaitu ada kewarisan anak dalam kandungan. Kewarisan dalam anak kandungan membahas manusia dalam kedudukannya sebagai mukallaf atau subjek hukum. Ilmu fikih mengklarifikasikan seseorang itu memiliki dua kecakapan, yang dalam terminologi fikihnya berupa ahliyah, ialah ahliyat al-ada atau kecakapan dalam berbuat atau bertindak hukum, dan ahliyat al-wujud atau kecakapan dalam berhak, kecakapan dalam berbuat atau bertindak hukum. Ahliyah al-ada ada dua, yaitu pertama ahliyah al-ada dan al-kamilah, sempurna dalam kecakapan bertindak hukum, dan ahliyah al-ada al-nakishah, tidak sempurna dalam kecakapan bertindak hukum. Begitu juga ahliyah al-wujud ada dua, yaitu ahliyah al-wujud al-kamilah dan ahliyah al-wujud al-nakisah. Orang yang mempunyai ahliyat al-ada kamilah adalah seorang yang sudah mencapai usia dewasa dan akalnya sehat atau akilah balik. Sedangkan yang masuk dalam kategori ahliyat al-ada nakisah ialah seorang mumayyiz, yaitu anak yang masih belum mencapai usia dewasa, namun dia sudah memiliki kemampuan tamyiz. Orang yang memiliki ahliyat al-wujud kamilah, yaitu seseorang anak yang lahir dalam kondisi hidup. Sedangkan anak yang memiliki ahliyat al-wujud nakisah, yaitu seseorang anak yang masih berada di dalam kandungan. Seseorang yang memiliki ahliyat al-wujud nakisah, yaitu seseorang yang memiliki hak yang dikaitkan dengan kondisinya, yaitu ketika seseorang bayi yang di dalam kandungan tersebut akan terlahir dalam kondisi hidup, maka bayi tersebut mendapatkan harta waris dari orang yang meninggalkan mewaris. Syarat bayi atau anak yang di dalam kandungan memperoleh harta waris adalah sebagai berikut. 1. Bayi atau anak yang wujud di dalam kandungan tersebut dilahirkan dalam kondisi hidup. Apabila anak tersebut dilahirkan dalam kondisi mati, maka bayi tersebut tidak akan memperoleh harta waris dan muwaris. Sedangkan indikator dari kondisi hidup adalah semisal menangis, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, jikalau anak yang dilahirkan tersebut menangis atau menjerit, maka padanya diserahkan bagian dari harta peninggalan. Hadis riwayat Abu Daud. Penentuan bahwa kondisi hidup pada bayi tersebut ditentukan oleh hakim. Apabila hakim tidak bisa menentukan kondisi hidup tersebut, maka bias meminta bantuan pada seorang dokter guna memberikan keterangan apakah bayi tersebut lahir dalam kondisi hidup atau dalam kondisi mati. Sedangkan kondisi kematian anak atau bayi tersebut, apakah kondisi mati bayi tersebut dikarenakan jinayah atau tidak. Kedua, anak tersebut sudah ada dalam kandungan ibunya pada saat muwaris atau orang yang mewariskan harta waris tersebut telah mati. Wujudnya anak pada kandungan ibu hubungannya sangat terkait erat dengan adanya nasabiyah atau hubungan darah atau nasab antara anak tersebut dengan orang yang meninggal dunia. Hal ini dikarenakan nasabiyah atau hubungan darah atau nasab dari anak atau bayi itu yang terpenting adalah dengan melalui dua orang tua anak tersebut. Sehingga dalam menentukan sudah wujudnya anak itu pada kandungan ibunya, pada saat orang yang meninggalkan harta warisnya telah mati, tidak bisa dilepaskan sejak saat ketika terjadinya dan putusnya pernikahan dari kedua orang tuanya.
baik sebab talak atau karena kematian. Oleh karena itu, guna menentukan sudah wujudnya anak itu di dalam kandungan, maka wajib memperhatikan 1. Jarak masa minimal seorang anak lahir sesudah wujudnya akad nikah. Sehingga yang menjadi masalah adalah berapa lamakah masa minimal seorang wanita yang hamil sampai melahirkan. Dalam perihal ini, para ulama telah ittifaq bahwa masa minimal bagi seorang wanita hamil sampai melahirkan adalah 6 bulan. Qaul berpendapat itu berdasarkan pada pendapat Ibnu Abbas dalam menafsirkan 2 ayat, yaitu 1. Quran Surat Al-Ahqaf 46:15 yang artinya menggunakan sampai menyampaikan ialah 30 bulan. Dan 2. Al-Surat An-Nur yang artinya ialah 2 tahun pada ayat Al-Quran yang pertama. Waktu hamil serta waktu menyampai adalah 30 bulan. Sehingga waktu hamil saja adalah 30 bulan, dikarangkai 24 bulan, yaitu 6 bulan. Dari pendapat inilah maka dipahami bahwa masa hamil itu minimal 6 bulan. 2. Jarak masa terlama seorang anak atau bayi tersebut lahir sejak putusnya pernikahan kedua orang tuanya, baik dikarenakan talak atau meninggal dunia. Jadi, yang menjadi pokok masalah adalah berapa lamakah maksimal masa seorang wanita hamil sehingga melahirkan. Ternyata para ulama berbeda pendapat dalam mempermasalahkan ini, yaitu diriwayatkan dalam ulama Hanafiyah dan Imam Ahmad salah satu pendapat bahwa masa terlama untuk seorang wanita hamil sampai dengan melahirkan adalah 2 tahun. Selanjutnya yaitu pengertian anak zina. Anak hasil zina ialah anak yang dilahirkan karena hubungan seorang laki-laki dengan wanita tanpa adanya pernikahan. Anak lahir karena hubungan tanpa nikah tersebut disebut walah khairu syahri. Dan seorang laki-laki yang menimbulkan kandungan itu disebut abghairu. Hairis anak khairu atau anak zina tadi tidak ada hubungan darah dengan abghairu syai. Menurut hukum, karenanya tidak ada hubungan waris-mewaris. Anak tersebut mempunyai hubungan darah dengan ibu dan antara keduanya dapat waris-mewaris. Demikian pula anak tersebut mempunyai hubungan darah dengan kerabat ibunya, yang berarti juga mempunyai hubungan ahli waris. Semua ulama 4 madhab sepakat bahwa anak zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya, karena nasab itu mulia dan dimuliakan, sedangkan zina sesuatu yang keji dan diharamkan. Maka sesuatu yang mulia, yaitu nasab, tidak akan bisa disebabkan karena sesuatu yang keji dan haram. Sedangkan menurut Syahih, anak zina tidak nasab kepada ibu dan ayahnya sehingga tidak dapat pula mewarisinya. Sedangkan dalam KHI, anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya saja, sedangkan ayahnya tidak. Dalam pasal 186 disebutkan, anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari ibunya saja. Selanjutnya yaitu pengertian anak lian. Secara etimologis, kata lian berasal dari bahasa Arab, la'ana, bentuk masdar, dari susunan fi'il, kata kerja yang berarti laknat atau kutukan. Dinamakan dengan lian ini karena apa yang terjadi antara suami istri, sebab masing-masing suami istri saling mengkhianat dirinya, sedangkan pada kelima, jika dia berdusta. Baiklah, selanjutnya di sini secara terminologi banyak ahli fikih yang mendefinisikan sebagai berikut. 1. Al-Madhhab Malik mendefinisikan sebagai sumpah suami yang muslim yang telah akli balik bahwa dia melihat perbuatan zina yang dilakukan oleh istrinya atau pelaknatannya terhadap kehamilan istrinya darinya. Dan si istri bersumpah bahwa suami berdusta dengan 4 kali sumpah dengan ucapan, aku bersaksi dengan nama Allah bahwa aku menyaksikannya melakukannya zina, dan kalimat lain yang sejenisnya.
di hadapan hakim. Apakah pernikahan ini sah ataupun fasid, maka tidak sah sumpah yang dilakukan oleh orang yang selain suami, seperti orang asing, orang kafir, anak kecil, ataupun orang gila. 2. Mazhab Syafi'i mendefinisikannya sebagai kalimat yang diketahui, yang dijadikan alasan bagi orang yang merasa terpaksa untuk menuduh orang yang telah mencemari tempat tidurnya dan mendatangkan rasa malu kepadanya atau menolak anak yang dikandung. Baiklah, di sini masuk sesi kesimpulan, yaitu anak yang ada dalam kandungan akan mendapatkan harta waris apabila anak itu dilahirkan dalam kondisi hidup. Jikalau anak tersebut dilahirkan dengan kondisi meninggal, maka dia tidak memperoleh harta waris dari muwaris. Anak tersebut sudah ada di dalam kandungan si ibu pada saat orang yang mati dan meninggalkan harta warisannya tersebut mati. Anak hasil zina, yaitu seorang anak yang lahir dikarenakan adanya hubungan seorang laki-laki dengan seorang perempuan di luar ikatan perkawinan. Anak yang dilahirkan sebab hubungan tanpa ikatan perkawinan tersebut dinamakan walad goir syairi, dan laki-laki yang menyebabkan kehamilan tersebut dinamakan ab ghair syair. Anak zina hanyalah mempunyai keterkaitan nasab dan waris dengan ibunya saja. Selanjutnya, anak lian, yaitu seorang anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang dituduh melakukan perbuatan zina oleh suaminya, sehingga anak yang dilahirkan tersebut dianggap sebagai anak hasil perbuatan zina itu. Pernyataan tersebut terjadi dalam kondisi saling sumpah di antara seorang suami dengan istrinya atau ibu dari anak klien tersebut. Akibatnya adalah putusnya hubungan suami istri tersebut dan haram untuk selama-lamanya melakukan rujuk atau berkawinan lagi. Anak klien hanyalah memiliki hubungan nasab dan waris dengan wanita yang melahirkannya saja. Sedangkan hubungan nasab serta kewarisannya dengan ayahnya telah putus. Baiklah, mungkin itu saja video atau makalah yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang salah atau kata yang saya sampaikan, saya mohon ampun kepada Allah. Saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.